Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel Kang Rudi Official dan Mas Tom 31, channel yang mau pas tuntas misteri, podcast, dan ruqyah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan kesehatan, jadi bisa ngonten lagi. Malam hari ini kita khusus ngonten penarikan yang lagi viral, Pak. Iya. Konon katanya di Jakarta itu ada sebuah gedung yaitu Menara Syaidah. Itu dulu waktu saya masih sering ke Jakarta itu, dulu gedung itu emang rame, Pak. Rame. Terus pas kejadian ada suatu peristiwa, entah itu gimana saya juga kurang tahu, Pak. Yang jelas pas tahun 2007 itu gedung itu sengaja kayak lama-lama itu pekerjanya itu satu demi persatu itu pada keluar, Pak. Apakah ada unsur gaib? Saya juga kurang tahu, pemirsa. Yang jelas kita tonton bareng-bareng, kita akan mediumisasi, kita penarikan yang dari Jakarta, tak masukin ke mediator kita yaitu Kang Yana, ya Kang. Ya. Malam hari ini kita akan proses penarikan, ada apa di sisi kegaduhan antara makhluk gaib dan manusia. Apakah kebangkrutan itu ada unsur gaib atau ulah manusia sendiri, ya Pak? Iya. Jangan lupa tonton terus channel kami Kang Rudi Official dan Mas Tom 31. Jadilah orang yang bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan keloneng-keloneng. Monggo Kang. Pemirsa, malam hari ini kita penarikan. Apabila Anda suka, tolong di like dan komen. Apabila tidak suka, diabaikan. Biasa ya Pak. Iya. YouTube ini hanya sebuah hiburan, ya Pak. Bismillah. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak bisa. Mohon maaf sedulur. Bukannya saya memanggil Anda ke sini tuh bukan kita mau berantem, tapi saya kepingin mengulik atau bertanya, kenapa kok sekarang dulu gedung itu sangat ramai, banyak orang, sekarang jadi terbengkelai, sepi, dan kelihatannya angker itu ada siapa aja di situ? Banyak. Ya. Salah satunya makhluk seperti Anda itu di situ termasuk pemimpin atau anak buah? Anak buah. Pemimpinnya ada lagi. Ya. Mohon maaf, kami kepingin tahu, ya kan, nama Anda siapa, Mbak? Tidak perlu tahu. Ya. Ya, kalau tidak perlu tahu kita nggak maksa, ya Pak. Ya. Kita hanya kepingin mengulas atau mencari informasi kenapa kok Menara Syaidah itu sekarang tempatnya jadi angker itu karena ulah siapa, Mbak? Karena ulah manusianya. Ulah manusianya maksudnya ulah yang seperti apa, Mbak? Ya. Manusianya itu semua. Kenapa? Manusianya itu kenapa? Apa?
mintanya banyak. Oh, pemirsa, ternyata manusianya unsur dari manusia itu sendiri. Ya. Jadi terlalu serakah ya, Mbak? Ya. Mitosnya kok karena dari bangsa Anda itu sering menampakkan diri di situ, jadi salah satu karyawan di situ makanya pada keluar, itu karena seperti itu atau gimana, Mbak? Emang bukan? Jangan salahkan pasangan kami. Oh, Bangsa kami hanya di situ, hanya bermain, dan bangsa kami tidak mengganggu. berarti ada unsur lain bukan dari unsur sampean ya, Mbak? Bukan ya? Ya. Jadi iya, tim kami tidak mau berantem, cuma kepingin mengulas. Terus selain sesosok Anda di situ, ada nggak sering penampakan? Ada. Wanita berbaju merah. Oh, berbaju merah. Ya. Itu konon katanya kalau manusia bersosok baju merah itu biasanya selalu dendam dan amarah ya, Mbak? Ya. Oh, itu perempuan ya? Perempuan. Itu masih satu jenis dengan bangsa Anda? Beda. Kalau sejenis bangsa Anda itu sejenis bangsa seperti apa, Mbak? Bangsa jin. Mohon maaf nih saya manggil panjenengan itu Mbah ya, karena sampan itu lebih tua daripada saya, Pak ya. Iya. Kalau dari kami itu Mbah itu ya termasuk menghormati lah. Gini Mbah, saya kepingin tahu ya kan, sekarang kan gedung itu sudah sepi. Jadi otomatis bangsa-bangsa seperti Anda, seperti yang lain itu di situ itu emang buat perkumpulan atau gimana, Mbak? Ya, itu perkumpulan di situ banyak. Banyak berarti, Mbak. Itu selalu berkelompok atau individu, Mbak, kalau di situ? Selalu berkelompok. Berkelompok. Beda-beda bangsa. Beda-beda siluman. Iya. Berarti yang datang dari skala penjuru ya, Mbak? Ya. Terus konon katanya di situ ada salah satu penarikan seperti benda-benda pusaka ya, Mbak? Ada nggak, Mbak, di situ, Mbak? Banyak di luar. Itu di luar? Di dalam. Bukan di dalam ya? Ya. Pemirsa, ternyata di situ itu nggak ada salah satu semacam pusaka ya, Pak? Iya. Nah, jadi itu hanya sekedar dongeng apa gimana, Mbak? Apa mitos? Itu hanya sekedar dongeng saja. Iya, paham. Itulah manusia, dikaitkan dengan bangsa kami. Oh iya. Terus saya dilebih-lebihkan bicaranya. Iya Mbak, saya tahu. Jadi emang kadang manusia itu nggak ada manusia yang sempurna, Mbak. Jadi bisa nggak, Mbak, ngasih informasi atau manusia yang perempuan tadi dipanggilin, bisa nggak? Saya kepingin tahu, kepingin nyari informasi, Mbak. Bisa. Ya. Pemirsa, kali ini kita akan cari informasi dari salah satu sesosok perempuan yang pakai baju merah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf, bangsa kami kepingin tahu sesosok Anda itu seperti apa ya? Perempuan. Ya. Kalau saya kepingin tahu, saya manggil Anda itu harus seperti apa, Mbak? Apa Mbak, apa Mak? Mbak. Punya nama nggak, Mbak? Nama saya Sulastri.
Sunastek. Iya, saya di situ bekerja. Bekerja. Iya, Oh, Umur Mbak berapa? umur Mbak dari meninggal sampai sampai sekarang, Pak? Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang udah berapa? 27. 27. Iya. Kok masih muda banget ya? Iya. Waktu meninggal usianya berapa? Waktu meninggal usianya baru 19. Mbak meninggal disebabkan apa? Saya frustasi. Frustasi. Iya. Frustasi kenapa, Mbak? Iya, Apakah karena masalah di situ keluarga. masalah keluarga? Iya. Oh, jadi masalah keluarga sampean meninggal. Iya. Kenapa kok bisa bertempat tinggal di situ, Mbak? Saya bekerja di situ dulu. Dulu, Iya. dulu bekerja di situ. Iya. Tapi di keluarganya itu ada masalah. Iya. Hmm, Saya Kenapa bunuh kok dirinya di situ. kenapa kok pakai baju merah, Mbak? Iya, saya dendam. Dendam. Iya, Dendam sama siapa? sama orang. Sama orang. Iya. Jadi ke bawah sampai baju merah berarti ya? Iya. Kalau sebaiknya sih jangan dendam, Mbak. Tapi dianya. Mohon maaf nih, Mbak. Saya kepingin mengulik atau mengulas kejadian kenapa kok Menara Saidah sekarang kok jadi terbengkelai, banyak mitos-mitosnya. Di situ juga ada penampakan, ada barang gaib seperti pusaka itu. Bener apa enggak, Mbak? Di situ memang ada pusaka, Mm-mm. tapi di luar, dari dalam. Oh, berarti pusaka itu enggak di dalam menara tersebut ya? Iya. Adanya di luar. Di luar pagar. Oh, di luar pagar. Iya. Terus selain sesosok perempuan yang pakai baju merah itu, ada nggak makhluk-makhluk lain yang seperti selain panjenengan atau selain Anda, Mbak? Ada. Ada. Banyak di situ. Banyak di situ. Siluman, binatang, bahkan ada yang berkuasa di situ. Berkuasa di situ. Iya. Kenapa kok bisa jadi kuasa itu emang karena dia itu sangat kuat atau gimana, Mbak? Dia sangat kuat. Beda-beda lantai. Oh, beda-beda lantai, beda-beda penguasa. Iya. Oh, itu kok gini, Mbak. Kenapa kok sekarang jadi bangunan tua itu dulunya itu kenapa, Mbak? Karena ada unsur kebanyakan gaib di situ apa seperti apa? Tidak. Itu unsur manusianya sendiri. Manusianya sendiri. Iya. Oh iya, tadi pemirsa ulasan sama yang Jim tadi itu hampir mirip sama ya, Pak? Iya. Berarti 100% itu bukan karena dari ulah gaib berarti ya? Tidak. Kami hanya di situ hanya main dan bertempat tinggal saja di situ. Gini, selain sampean bertempat tinggal di situ itu pas waktu masih kantor itu berjalan apa sudah hancur? Sudah berjalan. Sudah berjalan. Masih berjalan. Masih berjalan. Iya. Berarti sampean meninggal itu masih berjalan di situ ya. Terus sampean rohnya itu sering ke situ apa gimana, Mbak? Apa menetap? Saya menetap di situ. Tidak bisanya menetap di situ disebabkan apa? Iya, saya senang. Senang. Karena banyak teman ya. Iya. Berarti selain Anda itu ada salah satu penguasa. Iya. Penguasa bisa nggak dipanggil? Saya kepingin mengorek atau mengulas kebenaran tentang menara ini ya, Pak. Iya, bisa. Pemirsa, dukung channel kami Kang Rudi Official dan Mas Tom 31.
inilah proses mediumisasi penarikan penguasa dari salah satu menara yang sudah terbengkelai bertahun-tahun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf Mbak, kami dari tim kami memanggil Mbah jauh dari sana ke sini kepingin tahu untuk mengulas kenapa kok menara tersebut kok jadi terbengkelai, itu karena apaan Mbah? Itulah manusia sendiri. Manusianya sendiri. Ya, Kenapa kok tiga-tiganya itu jawabannya satu ya Pak? Iya. Emang manusianya sendiri ceroboh. ceroboh ya? Ya, Terus Mbah sendiri di situ sebagai ketua atau raja Mbah? saya ketua di sini. Ketua. Ya, Kalau rajanya ada nggak Mbah? rajanya ada. Ada. Ya, Yang paling kuat di situ berarti ya? ya. Enggak. Tim kami Kang Rodi Official mengundang Mbah itu hanya sekedar kepingin tahu keberadaan mitos-mitos, katanya kok di situ banyak senjata, gaman, pusaka, itu benar nggak? Kalau sampean itu kan di situ sebagai orang yang berpengaruh ya Pak. Iya. Jadi tahu Sebagai penguasa. Semua bohong. semua bohong. Ya, Oh, yang ada itu hanya di depan pagar, bukan di dalam pagar. Berarti itu benda termasuk seperti apa Mbak? Seperti keris, keris, tombak, tombak, permata. dan permata. Ya. Itu termasuknya di situ udah lama berarti ya Mbak? Sudah lama. Dan Mbah sendiri umurnya udah berapa tahun Mbak? Saya sudah 800 tahun. 800 tahun. Ya, Berarti saya belum lahir ya Pak? Iya. tapi Iya. benda tersebut sudah diambil. Sudah yang mengambil Mbak. Ya, Nah itu benda itu memang peninggalan apa gimana Mbak? Tadinya itu. memang ada di situ. Dan yang menjaga adalah siluman ular. Iya. Berarti itu harta itu emang bukan punya orang ya Mbak? Bukan. Mbak sendiri di situ menetap sudah berapa tahun Mbak? Saya sudah lama di situ. Sejak bangunan itu belum ada? Apa setelah bangunan itu berdiri baru datang? Sebelum bangunan itu berdiri, saya sudah di situ. Oh, berarti bangunan sama makhluk astral seperti Anda udah duluan di situ ya? Ya, dan bangunan tersebut itu dulu TPU, kuburan umum. Kuburan umum di situ berarti ya? Ya, Oh, makanya tadi yang saya panggil itu jin sama perempuan itu katanya betah di situ, itu emang ada unsur banyak temennya berarti ya? iya. Di situ bekas kuburan dan dibikin menara bangunan itu. Pripun Pak, masih ada pertanyaan? Cukup. Pemirsa, sedulur para subscriber, walaupun kita penarikan mediumisasi itu kadang-kadang beda, itu emang faktor dari alam ya kan, faktor dari alam, terus faktor
dari penunggunya, Pak. Walaupun salah satu tempat yang sama kita tarik, itu tetap ngomongnya nggak bakalan sama karena itu ada unsur alam sendiri. Nah, pemirsa, alhamdulillah malam hari ini kita udah kupas tuntas ya kan permasalahan yang ada di menara tersebut. Ternyata dari semua kebangkrutan atau kegagalan itu karena faktor dari ulah manusianya itu sendiri. Terus yang disalahkan tetap yang nggak kelihatan ya Pak. Jadi itu buat pelajaran kita, jangan lupa kita mendekatkan diri sama yang di atas ya Pak. Bahkan kita selalu meminta dan berdoa agar hati kita tenang, jadi segala sesuatunya itu akan berjalan dengan lancar. Ya pemirsa, apabila ada tayangan yang kurang berkenan dan sama bersamaan nama, baik yang nggak kelihatan baik yang ada, dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila Anda tidak suka, tolong diabaikan. Ini hanya sebuah hiburan, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih para sedulur subscriber yang udah subscribe. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat, dan kewarasan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.